Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang terbesar yaitu tak kala Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu Allah ta'ala menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali, maka nikmat yang terbesar dia kedepankan yaitu nikmat ilmu. Allah sebutkan hal itu di dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya tatkala dia istighalu bil ilmi, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Karena itu adalah dilalatul khair, yaitu petunjuk yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba. Kita lanjutkan pembahasan Mandhumah Sulamil Usul sekarang dalam bait yang ke-35. Kata penulis, fa innahu al-aliyyu fi dunuwihi wa huwal qaribu jalla fi uluwihi. Bait ini merupakan taklil atau alasan tentang bait sebelumnya yang menyebutkan bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, di sisi lain Allah juga memiliki sifat Maha Dekat. Maka hal ini bukan kontradiksi, karena dia al-ali, maha tinggi fi dunuwihi, pada kerendahannya dia juga memiliki sifat kurbu, wa huwal qaribu, dan dia maha dekat, jalla fi uluwihi, dan dia maha agung di ketinggiannya. Maka kita telah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di ketinggian yang mana tidak ada lagi makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ulu zat, yaitu maha tinggi zatnya. Di samping itu Allah juga Subhanahu wa taala maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Maka kedekatan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kedekatan yang bersifat ilmuhu wa i'anatuhu, ilmu, pertolongan, dan penguatan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hadid dan Al-Mujadilah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surah Al-Mujadilah, huwa ma'ahum ma kanu aina ma kanu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allah senantiasa bersama hambanya. Perlu diketahui bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Maka kebersamaan di sini maksudnya adalah
kebersamaan yang sifatnya pertolongan, penguatan di saat hambanya membutuhkan pertolongan. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini sifatnya apa? Sifatnya khusus. Demikian juga tatkala Rasulullah berada di Gua Sur, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah akan menolong kita, mengawasi dan memberikan pertolongan kepada kita. Adapun yang kedua yaitu kebersamaan yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh makhluknya. Dalam artian apa? Mengawasi wa ihatah, dan meliputi mereka, mengetahui gerak-gerik mereka. Sampai dedaunan yang berguguran, yang berjatuhan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kecuali dia mengetahuinya. Nah, ini kebersamaan yang sifatnya apa? Ilmu. Bukan kebersamaan zat. Nah, jadi di samping Allah memiliki sifat tinggi, dia juga memiliki sifat maha dekat dan sifat kebersamaan. Hal ini tidaklah kontradiksi, karena Allah Subhanahu wa taala ia menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Allah Maha tahu tentang konsekuensi dari apa yang dia ucapkan, dan seluruh perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang ikhtilaf. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Akan tetapi ini dari sisi Allah, maka sama dengan tidak ada perselisihan. 6. Kemudian bait berikutnya, Hayyun wa qayyumu fala yanamu, jalla an yushbihahul anamu. Hayyun wa qayyum. Hayyun adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya maha hidup, yang terkandung sifat hayatun kamilatun, yang terkandung sifat hidup yang maha sempurna. Lam yusbaq bi adamin wala yalhaquhu fanaun. Yang mana sifat hidup Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak disertai dengan kebinasaan. Beda dengan sifat hidup yang kita miliki. Itu awalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datang masanya, kita akan fana, kita akan binasa, akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Ini dalam surah Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakkallah kepada yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian sahabat yang lain tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka Abu Bakar naik ke mimbar menyampaikan pidato yang sangat agung, sangat mulia. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah adalah maha hidup yang tidak pernah akan mati.
Nah, ini merupakan akidah yang murni tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha abadi kekal, yang tidak ada duanya. Nah, hal itu juga disebutkan di dalam surah atau ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Al-Qayyum. Qayyum ini maknanya yang maha tegak, tanpa merasakan tidur, tanpa merasakan kelelahan. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nih, ini merupakan sifat manfiyah yang itu bagian dari nama, dari konsekuensi Al-Qayyum yang terkandung qayyumumah, yang maha tegak, yang tidak pernah merasakan lelah. Manusia disuruh tegak sehari saja itu kelelahannya minta ampun. Sementara Allah Subhanahu wa taala maha tegak, tidak pernah istirahat, sebagaimana tuduhan orang-orang yang dituduhkan oleh orang Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa dia istirahat. Di hari apanya? Di hari Sabtunya istirahat. Jadi di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari. Nah di hari Sabtunya istirahat. Kemudian Allah membantahnya, wa ma massana min lugub. Kami tidak merasakan lelah sama sekali. Dalam apa? Dalam menciptakan alam semesta ini. Jadi Al-Qayyum tidak merasakan lelah, tidak merasakan ngantuk, dan tidak tidur. Ini sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan makhluk. Kalau makhluk tidak memiliki sifat ini, ngantuk, tidur, maka akan binasa, akan disuntik tidur biar dia tidur. Manusia kalau tidak istirahat, kalau tidak tidur, dia akan merasakan penyakit. Dan itu sifat yang nakis kalau hal itu tidak ada pada manusia. Beda halnya kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu ada, ini adalah sifat naksun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh sifat fi'liyah ini terkumpul pada Al-Qayyum dan pada Al-Hayyum, Al-Hayyu. Jadi seluruh sifat-sifat yang lain itu, apakah itu iroda, as-sam, wal basru, sifat al-maghfirah dan yang lainnya, semua mengarah kepada sifat al-hayyu dan al-qayyum ini. Ya, sifat apa? Al-hayatu wal qayyumumah. Nah, fala yanamu, kata penulis, fala yanamu, dia tidak tidur. Jalla an yushbahul anamu, maha agung dia dari penyerupaan terhadap makhluk. Jadi jangan diserupakan sifat tegaknya manusia dengan sifat hidupnya manusia. Sama-sama ada qadrun mustarak. Qadrun mustarak itu sama-sama ada bagian yang mirip. Tapi miripnya itu tidak mutlak samanya. Istilahnya apa? Musammayat memang sama, dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikat itu apa? Berbeda. Ada qadrun mustarak ya. Kita punya sifat ilmu, sifat pendengaran, sifat penglihatan kita punya. Ini namanya qadrun mustarak. Ada bagian yang sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La tablugul awhamu kun hadatihi wala nukayyiful hija sifatihi. Al-awham, awham ini adalah pikiran atau angan-angan atau bayangan. Itu tidak akan mencapai kunha. Kunha ini adalah hakikat.
hakikat zatnya. Kenapa demikian? Kita tidak bisa membayangkan, tidak akan sampai pada hakikatnya, karena untuk membayangkan sesuatu, manusia ini membutuhkan salah satu dari tiga. Yang pertama pernah melihat, yang kedua pernah melihat yang semisal, yang ketiga ada cerita atau ada khobar tentang hal tersebut. Baru bisa dibayangkan di ingatan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Kemudian tidak ada yang menceritakan tentang hakikat. Tentang hakikat apa? Zatnya, sifatnya, dan yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini dia tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Tapi tidak tafwid secara mutlak. Dalam artian apa? Maknanya juga ditafwid. Hakikatnya juga ditafwid. Mufawwidah itu adalah kelompok yang paling sesat. Mufawwidah itu. Banyak bertebaran di YouTube itu mufawwidah. Orang-orang yang mengatakan bahwa apa artinya as-sam'u? Itu urusan Allah, saya nggak tahu. Apa artinya ini? Saya nggak tahu. Apa artinya ma'iyah? Saya nggak tahu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak gitu ngapain dijelaskan Al-Quran dan hadis? Kalau sekiranya semua maknanya ditafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tidak langsung dia telah menuduh Rasul sebagai mubayyin, sebagai penjelas, itu khiyanatul risalah, yaitu menyembunyikan risalah. Wala yukayyiful hija sifatihi, dan hija ini adalah manusia, tidak boleh membagaimanakan sifatnya. Tidak boleh apa? Membagaimanakan. Bagaimana sih sifatnya Allah, tangannya Allah, bagaimana sih sifat wajahnya Allah, bagaimana sih ini enggak usah. Kewajiban kita adalah mengimani. Apa kata Imam Malik? Wal kaifu al majhul. Kaifnya itu majhul, kita tidak ketahui. Nah, kaifnya di sini kita apa? Kita tafwid. Kita tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang selamat. Bakin fala yufna wala yabidu wala yakunu illa ma yuridu. Bakin fala yafna. Bakin ini bukan nama, bukan juga sifat, tapi dia sifat mimbabil khobariyah. Istilahnya dalam permasalahan asma wa sifat ini ada sifat khobariyah. Khobariyah itu ada hanya sekedar mimbabil khobar, mengabarkan. Seperti Allah memiliki sifat kidam, wujud kidam bako, yang kita dulu di SD nyanyikan itu, wujud kidam bako gitu kan, mukhalafatil hawadis dan seterusnya. Ini mimbabil khobar. Sementara nama yang lain ada, yaitu apa? Al-awwal wal akhir. Ini awwaliyah wal akhiriyah. Kenapa? Karena kita tidak boleh menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Jadi Allah tidak boleh dinamakan Al-Baqi. Meskipun maknanya benar. Tapi ini mimbabi apa? Mimbabil khobar. Fala yafna. Dia tidak fana, tidak binasa. Wala yabidu. Wala yabidu. Apa artinya yabidu di situ? Jadi wala yabidu tidak musnah. Tidak ada di alam ini melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu illa ma yuridu. Separuh bait ini menjelaskan tentang iradah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah.
Tapi Allah tidak dinamai dengan apa? Al-murid. Kalau dalam ilmu nahwu ini apa? Isim fa'il dari arada yuridu, muridun, muradun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai murid. Tapi dia memiliki sifat iradah. Dari mana kita mengambil? Dari ayat-ayat yang banyak yang itu dia sandarkan kepada dirinya. Banyak sekali ayat-ayat, nanti kita bacakan ayat-ayatnya, man aradallahu, man yuridillahu, dan seterusnya. Jadi dalam ilmu balaghah, tak kala ada fiil, kemudian nanti ada fa'ilnya, maka fiil ini namanya musnad. Musnad ilaih. Fiil tersebut namanya musnad. Sesuatu yang disandarkan. Musnad ilaihnya nanti adalah fa'ilnya. Ya, yaitu yang disandarkan perbuatan kepadanya. Kalau dia mengatakan innallaha arada, sesungguhnya Allah menginginkan, maka Allah di sini apa? Pelaku dari iroda tersebut. Maka Allah menisbatkan dirinya kepada apa? Sifat irodah. Akan tetapi iroda Allah Subhanahu wa taala nanti masuk dalam kategori masyiah. Masyiah. Jadi ini ada lagi sya'a atau masyiah, ada irodah. Nah, irodah itu sendiri adalah bagian dari masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat masyiah, punya sifat irodah. Tapi iroda ini masuk dalam apa? Dalam masyiah. Liman syaa minkum ayyasha Allah, ayyasha Allahu Rabbul alamin. Ini sifat apa? Sifat masyiah. Jadi masyiatullah, sifat masyiah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada namanya masyiatul kauniyah dan masyiatul syar'iyah, atau yang dikenal juga dengan apa? Iradatul kauniyah dan iradatul asyar'iyah. Nah, iradatul kauniyah ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dia belum tentu terjadi. Dia sudah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai. Belum tentu dicintai. Coba lihat kekafiran, kebid'ahan, kerusakan. Ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadinya hal ini. Tapi dia belum tentu dicintai. Dan dia tidak dicintai memang, karena itu adalah kerusakan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesesatan bagi hambanya. Lantas kok ini terjadi? Nah, ini terjadi karena ada hikmah. Ada hikmah di balik semua itu. Kalau masyiatu asyar'iyah atau iradatu syar'iyah, dia belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai. Belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai. Contoh, tauhid, Islam, amalan soleh, ibadah, dan lain-lainnya. Ini semua keinginan Allah, tapi tidak semua makhluk mengerjakannya. Tidak semua manusia bertauhid. Tidak semua manusia masuk Islam. Tapi kalau terjadi, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga diketahui bahwa masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala ini nanti marotib atau tingkatan takdir yang ketiga. Jadi tingkatan takdir itu ada 4. Pertama adalah
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabatullah, penulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita mengetahui tentang masyiah ini dan pembagiannya tadi, maka nanti kita bisa menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berlaku maksiat, atau syubhatnya orang musyrik yang ada di dalam Al-Quran juga disebutkan. Apa syubhat mereka? Bukankah kami menyembah Allah, menyembah patung, menyembah monyet yang lainnya? Ini dikehendaki Allah kan? Iya, ini dikehendaki Allah. Bukankah kami berzina, berjudi, mabuk dan yang lain? Ini kehendak Allah? Iya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak yang tidak dicintai, kehendak yang tidak diridhoi. Kenapa engkau tidak melakukan kebaikan, masuk Islam, bertauhid, kemudian engkau mengatakan ini adalah kehendak Allah? Nah, ini adalah kehendak Allah. Ya, dua-duanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu diberikan pilihan. Diberikan pilihan untuk memilih. Untuk apa? Untuk memilih. Jalan menuju neraka ataukah jalan menuju surga. Makanya Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus para rasul dan para nabi untuk menjelaskan hal ini. Jadi jangan berdalih dengan apa? Dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Tapi berdalillah dengan takdir tak kala apa? Berbuat kebaikan. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah saya bertauhid, saya mengaji, saya masuk Islam dan yang lainnya. Alangkah terpujinya hal ini. Jadi terkadang seseorang yang berdalih dengan takdir, ini dia mau membenarkan perbuatannya, ingin mengelak dari hukum, ingin mengelak dari hukuman. Kenapa engkau mengkisos saya, memukul saya karena saya mencuri? Pukul aja Allah. Kan ini Allah yang menghendaki. Iya, saya memukulmu juga, ini adalah kehendak Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bait yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj itu, innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa'alun, maha melakukan apa yang dia inginkan. Fala yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dia tidak ditanya. Kenapa? Karena dia maha kuasa untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jangan kok itu ujung-ujungnya apa? Mengingkari takdir. Kok saya begini ya? Kok saya yang kena corona ya? Tetangga saya enggak dan yang lainnya. Jangan. Kenapa? Karena itu akan berujung kepada pengingkaran kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di dunia ini itu berporos antara dua hal, baik dan buruk. Seorang mukmin perkaranya sangat menakjubkan. Jika dia tertimpa suatu kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia tertimpa suatu musibah, dia bersabar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada mengeluh kepada takdir dan yang lainnya. Wal khalqu taktubuhu bikulli anin fanat walaysal qawlu minhu fani. Salah ya. Bait yang keberapa sekarang? Nah,
munfaridun bil khalqi wal iradah wa hakimun jallah bima aradah. Munfaridun bil khalqi, dia Maha Esa dalam hal menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Apakah itu wujud dan perbuatannya, keinginan dan kehendaknya semua. Kita melakukan ini dan itu, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat maksiat, itu adalah ciptaan Allah. Kita mau berbuat keimanan, kebaikan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari sisi apa Allah menciptakannya? Kalau kita mungkin gerakkan tangan ini, gerakan tangan kan ya, apa sajalah kita mau lakukan. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa Allah menciptakan? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, keinginan kita. Karena perbuatan itu tidaklah terjadi kecuali bersumber dari dua hal, keinginan dan kekuatan. Nah, kita ingin menggerakkan tangan ke sana, keinginan kita ini Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Allah berfirman dalam surah At-Takwir itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali itu pula kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kekuatan. Kita mau menggerakkan tangan kita, ada keinginan tapi enggak ada kekuatan, enggak terjadi. Mungkin kena kolesterol, kena stroke gitu, akhirnya enggak bisa digerakkan ini. Nah, kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan kepada kita semua. Dan jadi apapun yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, tikus-tikus yang merusak itu apakah itu ciptaan Allah? Iya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ciptaan Allah, berarti ciptaan siapa? Kita ini adalah makhluk. Segala apa yang ada pada diri kita adalah makhluk. Bukan kita khalik yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Jadi kita ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Jadi seberat apapun musibah yang kita hadapi, maka tak kala kita menguatkan tentang akidah, takdir, keimanan terhadap takdir, maka akan membuat kita tetap rileks dan santai dimanapun kita berada, di situasi apapun kita akan menjalaninya. Dan demikian yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.